Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang pakan, dimana kemarin saya sudah meng-share untuk pakan alternatif. Banyak yang saya bahas tentang pakan, dan ada pertanyaan dari teman kita itu untuk 3 bahan yang saya pergunakan, yaitu pakan pokok, pakan alternatif, dan pakan berprotein. Nah, itu apakah nantinya apabila dirubah untuk bahannya itu akan merubah atau mempengaruhi bobot dari pembesaran, ataukah bisa dipergunakan di pembesaran juga. Nah, jadi gini ya teman-teman, saya akan bahas 3 hal, yaitu pakan pokok, pakan alternatif sayuran hijau, dan yang ketiga adalah pakan berprotein tinggi. Sebenarnya mudah ya untuk mengetahui pakan yang mempunyai kandungan karbo itu seperti apa. Yang pertama saya bahas untuk bahan pakan pokok untuk entok. Sebenarnya untuk macamnya itu banyak sekali. Untuk apa sih yang dinamakan bahan pakan pokok untuk entok? Nah, pakan pokok itu banyak sekali untuk macamnya, semisal dari dedak, dari bekatul, dari polar, ataupun dari jagung. Itu sama, yaitu perannya sebagai pakan pokok untuk entok. Jadi pakan pokok itu yang memang biasa diberikan memang macamnya yang saya sebutkan tadi, itu pakan pokok yang memang harus ada, yang biasa dipakai oleh teman-teman. Yang pertama, pakan pokok itu jenisnya banyak sekali, dan kandungannya yang pasti itu ada karbohidrat, karbonya, ada kalorinya. Ini perlu dipahami. Nah, untuk karbonya dan kalorinya sudah tercukupi ya dari pakan pokok. Yang kedua adalah pakan alternatif atau pakan hijauan. Pakan hijauan itu mengandung bahan pakan protein nabati. Protein nabati sangat diperlukan untuk entok ya. Ini juga menghemat biaya pakan, fungsinya menghemat biaya pakan dari pakan pokok, yaitu berupa limbah ataupun pakan alami yang berupa dedaunan. Nah, ini juga mengandung kandungan yang cukup bagus untuk entok. Terus semisalnya kita ganti, di video saya adalah sawi dan daun pepaya kemarin. Kalau kalian memiliki hijauan semisal dari daun mengkudu atau daun enceng gondok ataupun dari sumpel wuwu, nah itu sama saja, fungsinya adalah menambah atau memberikan manfaat tambahan berupa pakan nabati. Jadi untuk teman-teman perlu tahu, itu tidak akan merubah bobot. Nah, itu kategorinya dari penambahan vitamin atau protein nabati.
Yang ketiga adalah pakan berprotein tinggi. Jadi tadi sudah ada yang pakan berkarbohidrat, berkalori, berprotein nabati. Jadi fungsinya yang kedua untuk menghemat pakan, yang ke satu pakan pokok, dan yang ketiga adalah pakan berprotein tinggi. Nah, berprotein tinggi ini bisa didapatkan dari pakan alternatif juga berupa hewan, yaitu keong. Itu termasuk pakan alternatif. Pakan alternatif itu pakan tidak beli ya teman. Jadi sama-sama fungsinya sebagai pakan alternatif. Apakah wajib untuk pakan berprotein tinggi? Menurut saya memang harus diberi walaupun sedikit. Kalau untuk pakan berprotein tinggi, pembelian di pakan ternak itu berupa konsentrat. Nah, untuk konsentrat sendiri ada dua macam, dari konsentrat petelur dan konsentrat pedaging. Kalau konsentrat pedaging untuk pembesaran, dan konsentrat petelur itu digunakan untuk indukan. Apabila kita mempunyai siput atau keong sawah, kita tidak usah menambahkan lagi konsentrat karena kandungannya itu sama ya teman, yaitu mempunyai kandungan protein tinggi untuk menambah asupan dari komposisi pakan ternak entok kita. Lalu bagaimana kalau cuma diberi dedak saja atau tambahan sayuran, tidak diberi protein? Nah, protein itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan entok dan menambah bobot, karena mengandung protein tinggi dari protein hewani ya teman. Maka dari itu saya pernah memberikan video atau membagikan video untuk pencampuran konsentrat walaupun hanya 1 sendok per 10 ekor entok. Nah, itu bisa melengkapi asupan dari pakan entok sehari-hari. Kenapa hanya 1 sendok? Itu hanya memberikan pengaruh. Itu caranya diseduh dengan air hangat biar rata, makanya seperti itu. Itu bisa menambah protein yang bisa menambah bobot dan pembesaran pada entok, dan juga merangsang agar entok cepat bertelur. Nah, jadi kalau diberi dedak sama sayuran saja itu tidak akan menghasilkan telur, itu untuk yang indukan. Kalau yang kecil dia tetap bisa akan tumbuh, namun tidak akan cepat, dia akan mengalami kelambatan. Jadi yang terpenting memang protein itu harus diberikan. Kalau entok diberikan sedikit itu masih bisa mempengaruhi atau bisa cepat besar. Tapi kalau kalian beternak bebek itu lebih sulit lagi, karena protein, karbo, kalori itu harus sama 100%, itu dibagi 3, harus komposisinya harus sama, itu baru bisa gemuk, baru bisa memiliki bobot yang cukup bagus. Nah, karena saya sendiri sudah pernah beternak packing dan lokal, itu lebih susah dibandingkan beternak entok, karena kita harus tahu untuk persentase pakan yang diberikan untuk bebek itu berapa persen, dan harus disetarakan dengan jumlahnya. Maka dari itu banyak sekali untuk bebek itu diengon di sawah. Kalau diengon di sawah pastinya akan cepat gemuk, karena proteinnya banyak di sawah, itu berupa keong, berupa cacing, banyak sekali. Kalau kita memberikan pakan itu sendiri atau dengan cara pembelian sentrat ataupun seperti yang kita lakukan pada entok, itu akan susah untuk mencapai bobot yang ideal. Nah, itu ya teman-teman, dan semoga informasi dari Catur Enggas ini bermanfaat. Dan di sini bukan maksud untuk
menggurui, hanya memberikan pengalaman saya kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, terutama untuk pemula. Jadi kita harus tahu kandungan apa yang diberikan ke entok, asupan dari pakan. Oke teman-teman, cukup sekian dari Catur Unggah Channel. Semoga informasi dari Catur Unggah Channel bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Catur Unggah Channel, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggah Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas kritik dan sarannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.